Ya, salah satunya itu di TikTok, di Instagram. Ini adalah dua aplikasi yang memang itu sering sekali dilakukan oleh tenaga kefarmasian ataupun apoteker sekarang gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada apa itu komunikasi farmasi ya. Harus tahu dulu nih apa itu komunikasi farmasi, terus selanjutnya apa itu konseling farmasi. Terus kemudian peran media sosial yaitu untuk peran media sosial ini ada Instagram, TikTok, terus kemudian ada yang tahu nggak apa itu komunikasi farmasi ataupun konseling farmasi? Kemarin sama Ibu Rahma dan Ibu Aim mungkin udah belajar ya apa itu konseling farmasi dan apa itu komunikasi farmasi. Ada yang tahu nggak? Yang bisa ngejelasin nggak kenapa kalian harus belajar tentang komunikasi dan konseling farmasi? Coba ada yang mau jawab? Ini udah hadir semua. Ada Dika Nur A. Ada? Suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar Terdengar Ibu. Ibu. Oke, kalau kedengeran, ada yang tahu nggak apa itu komunikasi farmasi ataupun komunikasi konseling farmasi? Ada yang tahu nggak? Cara garis besarnya aja. Proses komunikasi, Bu. Proses komunikasi bagaimana? Dengan siapa gitu? Proses komunikasi antara pasien dengan apoteker Mm-mm. untuk membantu pasien eh, mencapai tujuan terapeutiknya, Bu. Oke, betul ya. Jadi komunikasi konseling itu adalah komunikasi antara pasien maupun dengan tenaga teknis kefarmasian ataupun apoteker yang mana mereka si apoteker sama TTK ini menjelaskan mengenai tentang dunia kefarmasian tadi gitu ya. Untuk apa tujuannya? Goalsnya itu untuk mencapai efektivitasnya, efek terapeutiknya, begitu ya. Nah, sekarang ini untuk komunikasi konseling itu biasanya dulu hanya menggunakan tidak pakai platform digital ya, jadi hanya menggunakan brosur, leaflet, terus kemudian menggunakan banner, terus itu adalah salah satu pemberian informasi ya atau konseling di biasanya puskesmas. Nah, untuk sekarang itu ataupun apotek, tapi sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata peran media sosial ini sangat eh, ini ya sangat besar sekali gitu ya ininya apa pemberian perubahannya gitu ya. Nah, ini etika komunikasi dan konseling gitu ya. Jadi komunikasi ke farmasi itu apa tadi adalah proses penyampaian informasi yang efektif dan profesional antara apoteker ataupun tenaga TTK dengan pasien. Betul tadi ya. Ataupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi bukan hanya kepada pasien saja ya, tetapi pada tenaga kesehatan lainnya, terus kemudian kepada masyarakat yang mana tujuannya itu adalah untuk memastikan penggunaan obat yang aman, tepat, dan rasional. Goals-nya itu nanti untuk mencapai efek terapeutiknya. Terus kemudian ada konseling farmasi, di mana konseling farmasi ini adalah proses interaktif antara apoteker dan pasien dengan tujuan memberikan informasi edukasi maupun motivasi agar pasien dapat menggunakan obat secara tepat, aman, dan efektif. Ya, dia komunikasi farmasi ini adalah proses penyampaian informasi ya terhadap tenaga kefarmasian lainnya ataupun pada pasien ataupun tenaga kesehatan lainnya. Kalau konseling farmasi ini hanya antara apoteker dengan pasien saja. Jadi tujuannya itu tadi sama saja ya memberikan informasi, edukasi maupun motivasi secara efektif, tepat, aman sehingga bisa memberikan efektivitas nanti untuk kedepannya gitu ya dari penggunaan obat tersebut. Nah, selanjutnya yang harus kalian pahami ini dari komunikasi farmasi maupun konseling farmasi adalah etika komunikasi dan konseling farmasi. Jadi, kalian itu harus menerapkan etikanya. Jadi, bagaimana supaya kalian memberikan apa ya penyampaian informasinya itu tidak melanggar peraturan atau ketentuan regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, etika komunikasi dan konseling farmasi itu apa? Yaitu prinsip moral yang mengatur perilaku apoteker dalam berinteraksi dengan pasien, tenaga kesehatan lain, serta masyarakat umum, terutama di dalam hal penyampaian informasi dan edukasi mengenai penggunaan obat. Jadi, etika komunikasi dan konseling farmasi ini yaitu termasuk ke dalam prinsip moral yang mengatur perilaku apoteker tadi ya. Jadi berkaitan dengan moral etika itu.
Jadi bagaimana dia itu berinteraksi dengan pasien, terus kemudian ataupun dengan tenaga kesehatan lainnya, ataupun kepada masyarakat-masyarakat lainnya ya, terutama dalam penyampaian informasi dan edukasi penggunaan obat ya. Nah, ini adalah tujuan komunikasi dan konseling. Yang pertama itu meningkatkan kepatuhan eh, pasien di dalam menggunakan obat. Jadi, misalkan pasiennya itu dengan kasus TB ya. Nah, kenapa dilakukan konseling? Nah, ini biasanya itu tuh untuk mengingatkan pasiennya itu bahayanya efek obat TB itu, efek sampingnya, dan harus patuh, gitu, tepat waktu. Bagaimana resiko yang terjadi jika tidak tepat? Misalkan terjadinya kegagalan dalam pemberian obat sehingga harus diulangi kembali, gitu ya. Ini adalah bentuk konseling ataupun komunikasi dan konseling, gitu ya. Biasanya konseling ini menegakkan yang TPM question atau 5W1H, gitu ya. Ini adalah bentuk dari konseling farmasi. Nah, yang kedua adalah mengurangi risiko efek samping ataupun interaksi obat. Jadi misalkan ada obat yang memang ketika dia itu diberikan barengan ya, ternyata bisa menyebabkan efeknya meningkat ataupun efeknya menurun. Maka dengan adanya komunikasi dan konseling ini, maka pasien bisa diberikan ini ya, apa namanya tuh, bisa diberikan informasi yang lebih informatif. Misalkan contohnya kayak obat amlodipin dengan simvastatin itu tidak boleh dibarengin ya, dalam waktu yang bersamaan karena bisa menyebabkan rhabdomyolysis. Bahkan itu adalah bentuk interaksi ataupun efek samping yang didapatkan sehingga harus dikonselingkan, dikomunikasikan terhadap pasien. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman pasien tentang terapi yang dijalani. Jadi eh, tujuan komunikasi dan konseling ini adalah bentar ya, kenapa ini suara saya masih kedengar nggak ya? Masih, Keluar Bu. ya. Ini keluar masuk terus ya. Kita lanjut kembali ya. Yang keempat itu adalah memberdayakan pasien dalam pengelolaan penyakitnya. Jadi bisa memberikan ini ya. Jadi pengelolaan terhadap penyakitnya tadi seperti TB itu pasien itu bisa diberikan pemahaman terhadap obat yang akan diberikannya gitu ya. Bocor gitu. Prinsip dan etika di dalam komunikasi konseling yang pertama itu adalah otonomi pasien. Yang harus kalian lakukan, misalkan meskipun tidak dalam platform media sosial ataupun di lainnya, nah prinsip-prinsip ini harus dilakukan pada saat melakukan komunikasi konseling gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah otonomi pasien, yang pertama itu adalah menghormati hak pasien untuk membuat keputusan terapi mereka. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur agar pasien dapat membuat keputusan yang tepat. Terus kemudian ada no malfeasance ataupun tidak merugikan. Jadi apoteker itu harus memastikan, bentar ya, sedikit gandeng. Jadi ada non mal bocor ya suaranya, saya lagi masih belum nyampe. Kita lanjut lagi, ada non malfeasance ataupun tidak merugikan. Jadi apoteker itu harus memastikan informasi ataupun obat yang diberikan itu tidak membahayakan pasien. Terus yang ketiga itu adalah kebaikan. Nah, misalkan saya menjelaskan yang kedua ya. Jadi kalian memberikan informasi yang memang tidak sesuai karena terlalu overclaim gitu ya. Obat ini bisa bisa menyembuhkan TB, misalkan bisa menyebabkan kanker, tapi dalam kenyataannya klaimnya itu tidak seperti itu. Nah, itu bahkan bisa merugikan terhadap pasien. Jadi kalian itu hanya ingin mencapai keuntungan saja, misalkan untuk memberikan informasinya. Ini jangan sampai kalian lakukan karena sudah melanggar etika ya.
Yang ketiga adalah kebaikan atau benevolence, di mana apoteker ini harus mengutamakan kepentingan yang terbaik terhadap pasien di dalam setiap tindakan dan informasi yang disampaikan. Jadi nanti ketika kalian misalkan kerja di apotek, terus sama si ownernya ini, bagaimana caranya supaya obat yang ada di apotek ini terjual? Misalkan, oh saya mau menjualnya lewat platform TikTok ataupun lewat Instagram. Terus kemudian apa ya, kalimat yang kalian sampaikan ini tadi terlalu berlebihan misalkan ya, sehingga pasien yang ada di ataupun masyarakat yang melihat di TikTok ini ataupun di Instagram misalkan ya, menjadi sangat tertarik, bahkan mereka itu bahwa mengira obat tersebut bisa menyembuhkan kanker ataupun bisa menyembuhkan apa ya, penyakit-penyakit yang memang autoimun misalkan ya, yang memang itu harus treatment sampai seumur hidup gitu ya, jadi tidak langsung sembuh gitu. Nah, itu adalah bentuk hal yang sangat merugikan ya dari informasi yang disampaikan juga. Terus apoteker juga harus mengutamakan kepentingan yang terbaik. Jadi misalkan kalian ada nih, suatu obat yang memang obat ini adalah obat yang harus dikeluarkan gitu ya, tanpa dengan harga yang mahal misalkan. Karena kalian ingin mencapai apa ya, keuntungan ini, sehingga kalian mengabaikan apa ya, kepentingan dari pasien tersebut. Jadi pasiennya ini, oh, gue lebih baik misalkan beli obat yang ini karena ini emang lebih bagus, tapi ternyata pasiennya tidak mampu misalkan untuk membeli obat ini, sehingga kalian terpaksakan gitu ya, itu tidak boleh karena itu tidak termasuk ke dalam kebaikan terhadap pasien. Terus yang keempat itu ada keadilan ya, di mana pelayanan yang harus kalian lakukan di apa ya, untuk komunikasi dengan klien ini, jadi jangan melihat ras, jangan melihat usia maupun jenis kelamin ataupun status sosial ekonomi. Jadi misalkan kalian kerja di apotek misalnya, ya. Terus kemudian status sosial ekonominya berbeda, ada yang turun dari motor, ada yang turun dari mobil, terus kalian itu melakukan pelayanannya itu sangat berbeda gitu ya, karena mungkin kalian lihat dari status ekonomi mana, itu jangan sampai, karena prinsip dan etika di dalam komunitas konseling ini itu sama gitu ya, jadi tidak tidak ada yang berbeda. Terus yang kelima adalah kerahasiaan. Ini sangat penting sekali, terutama nanti kalian mungkin akan selanjutnya akan bekerja, entah itu TTK ataupun apoteker. Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medis pasien ini adalah hal yang sangat penting. Bahkan ini di Sumpah Apoteker ini, itu di salah satu kalimat yang ada di dalam konteks Sumpah Apoteker adalah kita itu menjadi pelayan masyarakat yang bisa menjaga privasi maupun kerahasiaan informasi medis pasien. Nah, ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan prinsip dan etika di dalam komunikasi konseling. Misalkan kalian itu kerja di suatu rumah sakit A, terus ada tetangga yang, oh, kok tetangga saya ya, ternyata dia menderita HIV, naudzubillah ya. Tiba-tiba kalian nanti membocorkan, ih, ini mah menderita HIV, sampai tetangga yang lain pada tahu, ya. Itu jangan sampai ya, karena kita itu meskipun tetangga ataupun saudara sendiri, bahkan anak sendiri, itu tidak boleh kalian membocorkan privasi maupun kerahasiaan informasi terhadap pasien gitu ya. Terus selanjutnya ini, ada komponen komunikasi farmasi. Yang pertama, apa saja sih yang paling banyak disampaikan? Yang pertama itu adalah informasi ya, paling penting adalah tentang obatnya ya. Di mana nama obatnya itu apa, terus dosisnya berapa, frekuensi pemberiannya itu berapa kali sehari, terus durasi pemberiannya itu berapa lama gitu ya. Terus kemudian cara penggunaannya, bagaimana cara penggunaannya, kalau misalkan suppositoria bagaimana cara penggunaannya, terus kemudian kalau misalkan insulin, karena harus tahu dulu bagaimana cara penggunaannya. Kalau misalkan aerosol, nah ini adalah komponen penting di dalam komunikasi farmasi. Jadi bukan hanya memberikan informasi terhadap indikasi dan efek samping saja, tetapi informasi tentang obatnya juga harus kalian sampaikan. Terus kemudian penyimpanan. Penyimpanan ini sangat penting sekali ya tentang informasi tentang obat. Karena penyimpanan ini adalah berhubungan dengan stabilitas atau keamanan dari obat tersebut, ya. Obat yang memiliki stabilitas karena penyimpanannya buruk itu bisa mempengaruhi dari dosis ya, dosis obat yang diberikannya juga akan terpengaruhi. Yang ketiga itu adalah efek samping dan apa yang harus kalian lakukan jika jika terjadi sesuatu. Nah, efek samping misalkan dari obat apa ya? Obat analgetik. Ada obat analgetik asam mefenamat misalkan. Efek samping itu adalah bisa mengiritasi lambung. Nah, kalau misalkan obat asam mefenamat ini bisa mengiritasi lambung, jadi
harus apa yang dilakukan oleh pasien. Ini biasanya ada di dalam konseling ataupun komunikasi farmasi. Jadi misalkan kalau misalkan minum obat asam penama berarti ibu wajib makan terlebih dahulu sebelum menggunakan obat ini. Atau misalkan dikombin dengan obat ranitidin misalkan ya, makan obat lambung dulu sebelum makan obat si analgetik ini. Itu adalah informasi yang harus kalian sampaikan terhadap pasien. Yang kedua adalah teknik komunikasi yang efektif. Di mana untuk teknik komunikasi yang efektif ini adalah yang pertama adalah bahasa yang mudah dipahami. Jadi jangan sampai kalian menyampaikan ke pasien itu adalah bahasa yang tidak dipahami. Sesuaikan biasanya dengan tempat kalian bekerja. Kalau misalkan kalian kerja di eh, Jakarta misalkan ya, terus kalian menggunakan bahasa yang tidak bahasa daerah misalkan, itu jangan sampai ya. Karena teknik komunikasi efektif ini juga perlu kalian pahami. Nah, di platform digital juga sama gitu ya. Jangan sampai kalian kalau misalkan memberikan informasi lewat platform digital juga harus sesuaikan gitu ya. Untuk bahasa yang digunakannya itu bahasa apa. Yang kedua ada empati dan sikap non judgmental gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ketika ada pasien ke apotek gitu ya menderita TB, terus kalian menjadi takut nih misalkan pasiennya TB terus gak mau lah, gak mau melayani. Nah jangan sampai seperti itu. Ataupun misalkan orang yang HIV misalkan. Nah jangan sampai kalian memberikan sikap yang judge gitu ya, ngejudge orang tersebut. Oh, orang ini kotor nih misalkan, ini ya kasarnya, jangan sampai kalian melakukan kata-kata seperti itu. Jadi usahakan komunikasi yang kalian sampaikan ini adalah komunikasi yang profesional sesuai dengan ajaran yang sudah diberikan. Terus yang ketiga adalah pendekatan dua arah. Jadi jangan sampai kalian itu memberikan informasi kepada pasien dalam bentuk konseling ini hanya satu arah. Jadi tanpa menanyakan balik ke pasiennya. Kalau seperti itu nanti kita tidak bisa memastikan pasien ini mengerti tidak apa yang sudah disampaikan oleh kita. Tuh, jadi nanti kalian tanyakan lagi, bagaimana cara penggunaannya Bu, bisa disampaikan kembali, atau misalkan bisa diulang apa yang sudah saya sampaikan, itu adalah bentuk dua arah ya, bisa menanyakan kembali. Terus kalau misalkan di dalam platform digital itu bagaimana bisa dua arah? Kalau bisa ya, diketik di komentar, atau misalkan bisa di DM, atau bisa di WhatsApp, itu bisa dalam bentuk media sosial. Terus yang ketiga ada keterampilan interpersonal. Jadi ada bahasa tubuh, ada suara, ekspresi wajah. Yang harus kalian berikan itu harus ini ya, harus enak gitu dilihat dari pasien. Jangan sampai kalian lagi PMS misalkan perempuan, Budi ini tidak mau melayani pasien. Jangan sampai kalian memberikan bahasa tubuh yang tidak enak terhadap pasiennya. Ekspresi wajahnya juga sama. Ini adalah kalau misalkan di tempat saya dulu bekerja, untuk keterampilan interpersonal ini adalah bentuk salah satu pasien itu, jadi sampai ke apa belum konsumsi obat itu ada loh pasien yang memang dia itu melihat bahasa tubuh kita, ekspresi kita, nada suara kita itu ada ya, bahkan oh enak nih udah agak sembuh nih, agak mendingan nih, dan memberikan kenyamanan terhadap pasien. Itu adalah hal yang paling penting gitu yang kalian harus lakukan. Terus yang kedua adalah menyesuaikan gaya komunikasi dengan latar belakang pasien tadi ya. Jadi kalau misalkan orangnya menggunakan bahasa daerah, terus kalian misalkan ngerti dengan bahasa daerah tersebut dan bisa, kalian mungkin bisa menggunakan bahasa daerah tersebut. Tapi kalau misalkan kalian tidak mengerti, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini ada etika dan regulasi, terutama di dalam media sosial ya. Yang pertama adalah Kode Etik Apoteker Indonesia. Jadi kalian itu harus mengacu ke Kode Etik Apoteker Indonesia. Nanti saya sampaikan di slide selanjutnya. Terus yang kedua ada Undang-Undang Praktik Kefarmasian. Jadi kita itu harus mengacu ke Undang-Undang Praktik Kefarmasian apa saja yang harus kalian lakukan. Terus yang ketiga aturan BPOM dan Kemenkes. Yang keempat adalah etika digital dan komunikasi publik. Yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan ya, di mana Undang-Undang Kesehatan ini mengacu di nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimana menjelaskan bahwa ataupun menekankan hak pasien untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jadi apa ya, sebelum kita melakukan pemberian obat, kita harus melakukan penggalian terlebih dahulu, gitu ya, menyamakan persepsi dari dokter. Bahkan kadang dokter itu
ada kesalahan gitu. Makanya kita harus melakukan pengecekan ulang atau rekonsiliasi biasanya. Itu untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur gitu ya dari pasien. Apakah betul pasiennya sakitnya ini, terus kemudian yang dirasakannya ini, sehingga kita bisa melihat, oh resep yang sudah diberikan itu benar. Terus selanjutnya adalah Permenkes nomor 73 tahun 2016 yang dimana mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotek. Tidak hanya di apotek saja, ada nomor 74 di puskesmas dan ada nomor 72 di rumah sakit. Itu adalah standar-standar yang kalian harus baca terhadap standar pelayanan kefarmasian. Ya. Ketiga ada kode etik apoteker Indonesia. Di mana kode etik apoteker Indonesia ini merupakan pedoman moral yang harus diikuti oleh apoteker ya. Kalau misalkan nanti kalian sudah jadi apoteker, nah ada beberapa pedoman yang harus diikuti oleh apoteker, termasuk di dalam hal komunikasi dan konseling. Gitu. Dan selanjutnya ada standar, sementara ini banyak pisan ya Allah, banyak bocor. Yang keempat ini adalah standar komunikasi apoteker Indonesia atau SKI, di mana itu memuat kompetensi apoteker dalam aspek komunikasi interpersonal, terus kemudian edukasi pasien, serta penyampaian informasi obat. Selanjutnya ini ada studi kasus ya, di mana studi kasus ini adalah yang pertama, seorang apoteker aktif membuat konten edukatif di Instagram. Nah, suatu hari ia menerima DM dari pasien tentang interaksi obat dan memberikan saran tanpa memverifikasi riwayat medis pasien. Saran tersebut ternyata salah dan berdampak buruk terhadap pasien. Nah, menurut kalian bagaimana coba? Ada yang memberikan penjelasan nggak? Boleh dianalisa dulu ya, ini studi kasusnya. Masih kedengar kan suara saya? Masih, Bu. Jadi bagaimana Alisa kalian? Jadi ada seorang apoteker nih aktif membuat konten edukatif di Instagram ataupun dia live live di Instagram atau live TikTok nih. Pada suatu hari dia menerima DM dari pasien tentang interaksi obat dan memberikan saran tanpa memverifikasi riwayat medis pasien terlebih dahulu. Nah, saran tersebut ternyata salah yang kalian sampaikan. Nah, menurut kalian bagaimana? Ini ya. Jadi yang pertama itu kalian harus ini ya sebelum kalian menganalisis harus kali misal ada pasien yang nge-DM ke akun apotek yang kalian pegang misalnya menanyakan tentang obat terus kemudian dia menanyakan tentang ada interaksi obat kayak antara obat A dengan obat B ini. Nah, yang harus kalian lakukan itu seharusnya tidak boleh langsung memberikan informasi. Jadi kan harus telusuri dulu nih penyebabnya apa. Lakukan rekonsiliasi dulu. Apakah pasiennya menggunakan obat lain selain obat ini? Misalkan contoh kasusnya seperti ini nih obat pasien tersebut mengkonsumsi obat ketokonazol, tetapi dalam waktu yang bersamaan dia juga mengkonsumsi, mengkonsumsi ranitidin gitu ya. Bagaimana? Berarti kalian harus analisa dulu nih, analisa dulu apakah obat ini bisa memberikan apa ya efek efek samping atau tidak gitu ya. Sebentar, saya harus meeting kayaknya. Gagal. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalian itu harus melakukan dulu upaya edukasi ini ya, penggalian dulu informasi. Jadi jangan hanya sampai ada dua obat ini, apakah ada interaksi kalau misalkan hanya ada dua obat ini, tidak ada obat lain, boleh kalian lanjutkan penelusurannya. Jadi kalian lagi cari informasi terlebih dahulu gitu ya, misalkan lihat di memes atau misalkan lihat di jurnal, apakah obat ini ada interaksi atau tidak. Jadi jangan sampai kalian memberikan informasi tanpa membaca terlebih dahulu atau tanpa menelusuri terlebih dahulu gitu ya. Nah, hal yang paling ditakutkan di dalam platform digital ini yaitu tadi ketika pasien bertanya tanpa pasien memberikan informasi secara mendetail. Ini yang tidak boleh kalian lakukan gitu ya. Kalau misalkan kalian nanti bekerja terus kemudian kalian
memberikan informasi terhadap pasien itu harus sesuai dengan literatur yang ditetapkan gitu ya. Terus kemudian tidak ada dokumentasi resmi. Nah, kalau misalkan kalian itu memberikan informasi di dalam lewat platform digital ya, kalian itu harus ada dokumentasinya. Kalau misalkan di apotek itu kan sudah jelas ya, pasien datang ke apotek terus mungkin ada yang lain tenaga teknis kesehatan yang lainnya. Tapi kalau misalkan lewat DM ataupun misalkan lewat TikTok ataupun lewat Instagram, maka kalian harus mendokumentasikan terlebih dahulu gitu ya, entah itu di screenshot itu adalah sebagai bentuk bukti gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pelaporan ke dinas ataupun ada pelaporan ke BPOM, jadi ada buktinya gitu ya. Nah ini adalah tantangan dalam komunikasi yang konseling. Yang pertama itu hambatan bahasa atau budaya. Mungkin yang melihatnya itu bahkan dari yang memiliki budaya-budaya yang berbeda atau bahasa yang berbeda dengan kita. Misalkan dari luar Jawa ataupun misalkan dari sama orang Jawa Barat, misalkan. Tapi dia itu tidak mengerti bahasa Sunda, misalkan. Nah, ini adalah tantangan dalam komunikasi yang sering. Maka yang harus kita lakukan adalah mengambil langkah pemberian informasinya itu menggunakan bahasa Indonesia. Terus yang kedua adalah waktu pelayanan yang terbatas. Betul, jadi misalkan kalian itu live TikToknya hanya 1 jam, misalkan ya. Ini adalah bentuk tantangan di dalam komunikasi dan sering, terutama di dalam media sosial gitu ya, menggunakan platform medsos. Yang ketiga adalah kurangnya kepercayaan pasien terhadap apoteker. Kenapa? Misalkan ya kurang percaya. Karena yang pertama misalkan pasien si apotekernya jarang standby, ataupun yang kedua ketika si pasien bertanya, apoteker tersebut bingung, ada yang kelimpungan atau bingung dengan apa yang dijawab. Nah, kalau bisa harus menegakkan dulu sebelum misalkan kalian mau live TikTok atau live Instagram atau platform digital yang lainnya, kalian itu harus usahakan personal branding terlebih dahulu, percaya diri, terus kemudian pada saat memberikan informasinya juga lugas dan tidak seperti melihat apa ya, contekan gitu ya kalau bisa gitu ya. Kalian juga mungkin pernah melihat ya di dalam di dalam platform digital banyak sekali sekarang apoteker bahkan dokter sendiri sering banyak yang live gitu ya. Nah ini adalah sebenarnya tidak menjadi masalah ya, tetapi kita itu tetap kalau misalkan kalian mau live itu harus melihat regulasi ataupun etika tadi ya, prinsip etika tadi, jangan sampai kalian keluar batas. Misalkan kalian menjual obat keras tanpa resep dokter, terus kemudian kalian live kan, nah ini boleh loh dibeli, misalkan untuk obat Calnex, asam tranexamat, biasanya untuk pembekuan darah ya, membekukan darah atau menghentikan pendarahan. Maka kalian jualnya tidak boleh karena itu sudah melanggar peraturan gitu ya. Seharusnya pakai resep dokter, ini tidak, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ada batasan yang memang boleh dilakukan untuk komunikasi konseling di dalam farmasi ini, di dalam platform digital, yaitu untuk obat-obat bebas saja ataupun obat bebas yang memang dia tidak termasuk ke dalam OA1, OA2. Jadi ada beberapa OBT yang memang boleh tanpa resep dokter, itu boleh saja gitu ya. Terus kemudian ini cara meningkatkan kualitas komunikasi dan konseling. Yang pertama adalah membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Terus yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami tadi. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Jadi jangan sampai kalian nanti kerja misalkan eh, kayak yang masih takut dan ragu. Meskipun memang kalian itu belum paham atau belum baru beberapa hari bekerja, jangan sampai kalian memperlihatkan hal seperti tadi karena personal branding ini paling penting sekali terutama di apa ya, di platform gitu ya, di platform digital. Jadi orang ini pada percaya itu ketika orang tersebut percaya diri dan apa yang disampaikan itu entah itu benar ataupun salah, ketika melihat si orangnya percaya diri apa yang disampaikan, kadang pasien itu sudah oh iya ya saya ngerti gini 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 misalkan seperti itu. Terus selanjutnya adalah menggunakan alat bantu visual atau pelipet sebagai informasi obat, betul ya. Itu bisa membuat PPT ataupun bisa membuat dengan apa ya, poster, atau bisa membuat dengan template atau di dalam konten ya, di dalam platform digital. Jadi itu adalah alat bantu visual yang sangat membantu sekali ya, terutama sekarang di era sekarang ini gitu ya, untuk konten-konten ini sangat membantu sekali sehingga pasien itu pada mengerti itu, bahkan ada yang memang dia itu selama dikasih dari si hasil konten yang kalian buat gitu ya.
Tapi tadi balik lagi kalau misalkan obat yang kalian berikan ini tidak boleh keluar dari batasan atau peraturan yang ditetapkan. Terus yang kelima adalah melakukan pelatihan komunikasi secara berkala, yaitu untuk mengasah skill komunikasi kalian pada pinter-pinter lah sekarang. Nah, ini adalah cara konseling di media sosial ya. Jadi kalian harus tahu dulu bagaimana cara konseling di media sosial. Nah, sebenarnya untuk konseling di media sosial ini ya tadi untuk prinsipnya dari etikanya seperti apa, terus apa saja informasi yang disampaikan itu hanya seputar itu saja sih kalau misalkan dari orang farmasi. Jadi tidak ada mendiagnosis ya. Kalau misalkan orang farmasi itu tidak ada ranah untuk mendiagnosis. Yang mendiagnosa
Bagaimana, ada yang bertanyakan terlebih dahulu? Masih kedengaran nggak suara saya? Masih Ibu. Ada yang tanyakan terlebih dahulu nggak? Untuk sekarang nggak ada Bu. Oke. Mohon maaf ya, untuk perkuliahan hari ini sepertinya tidak kondusif. Nanti mungkin untuk perkuliahan yang terakhir ya sama saya, mungkin entah besok atau Kamis nanti saya informasikan kembali. Untuk sistemnya bagaimana juga saya informasikan kembali terhadap PJ ya. Tapi untuk komunikasi konseling ini nanti dengan tim dosen yang lainnya, kita itu untuk UASnya kalau nggak salah esai ya. Kalau esai nanti ada dari saya, Bu Rahma dan Bu Ai gitu. Kalau dari saya tidak ada tugas, nanti mungkin saya akan memberikan pemaparan, tidak ada tugas untuk kalian. Mungkin dari Bu Ai ada ya. Kalau dari saya tidak ada tugas, tapi kemarin kata Bu Rahma sama Bu Haji disuruh ini ya membuat poster nggak kalian? Ada yang disuruh membuat poster atau enggak? Kalau sama Ibu Haja disuruh buat video poster tapi sudah dilakukan. Oh iya, apa-apa. Nanti itu saya bagian ini apa namanya tuh menilai gitu ya. Itu sudah dikumpulkan atau belum? Sudah dikumpulkan. Oh iya baik. Kalau dari Bu Ai ada tugas nggak? Ada Ibu. Ada dari Bu Ai buat apa? Dari Bu Ai udah dibuat atau belum? Bu Ai itu ada soal, Bu. Oh ada soal, oke. Kalau dari saya sepertinya nggak ada ya. Nanti mungkin kalian biar fokus untuk UAS ya. Nanti untuk UASnya mungkin sistemnya kalau yang saya tim dan yang lain kemarin tuh kita itu hanya esai aja sepertinya. Karena ada tambahan-tambahan lain dari apa tugas-tugas yang disampaikan gitu ya. Sampaikan sebelumnya. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang bertanya kembali atau tidak? Dan saya mau nanyakan dulu nih, ada Ira nggak ya yang tingkat 4 yang ikut kuliah hari ini? Dikasih tahu nggak ya sama PJ? Ira nggak ada kayaknya ya? Oke deh, nanti saya chat lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya sudah cukup ya, teman-teman semua. Mohon maaf atas ini waktunya dan keterbatasan hari ini karena memang udah 3 minggu terakhir tuh waktu kuliah itu banyak sekali keganggu ya dari OSCE